Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama kakak. Di video kali ini kita akan membahas tentang matematika saintek untuk prediksi ujian tulis UGM 2022. Langsung aja kita kerjakan untuk soal nomor 1. Diberikan segitiga sama kaki dengan panjang alasnya 10 cm dan tingginya itu 6 cm. Di dalam segitiga ini dibuat persegi panjang dengan salah satunya terletak pada alas segitiga tersebut. Luas maksimum persegi panjang tersebut adalah, kita ilustrasikan dulu untuk segitiganya. Oke, misalkan ini segitiga sama kaki, kita misalkan titik-titiknya ada A, B, C. Alasnya di situ BC itu sama dengan 10 cm. Kemudian untuk tingginya kita misalkan di sini AD itu 6 cm. Nah, di dalam segitiga itu ada persegi panjang. Nah, untuk mencari luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini belum diketahui, lebarnya juga belum diketahui. Maka akan kita cari dari sini. Sekarang kita coba lihat. Ternyata persegi panjangnya ini terbagi jadi dua sama besar. Jadi di sini kita akan mencari salah satu sisinya aja. Kita misalkan di sini adalah X, di sini Y. Y ini adalah panjang dari persegi panjangnya, atau Y ini adalah lebar dari persegi panjangnya. Nah, sedangkan X ini adalah sisi yang bukan berhimpit dengan panjang persegi panjang. Jadi kita misalkan di sini. Nah, berarti untuk mencari panjang persegi panjangnya itu 10 dikurangi dengan 2x. Kenapa kok 10 dikurangi 2x? Karena di sini panjang persegi panjang itu di dalam garis BC. Nah, garis BC tadi 10 cm. Kemudian di sini ada garis yang belum diketahui yaitu X, di sini juga X. Berarti ada 2x sehingga 10 dikurangi 2x. Kemudian untuk lebarnya itu kita misalkan tadi adalah Y. Kita masukkan di sini. Tuh 10 min 2x dikali dengan Y. Nah, salah satunya ini kan belum diketahui ya. Ada X, ada Y. Jadi harus kita cari dulu. Nah, sekarang kita lihat, kita mau mencari sisi X dulu. Kalau kita mau mencari sisi X, itu bisa menggunakan dengan perbandingan dari segitiga yang sebangun. Nah, dari sini ada A, B, D. Di sini adalah segitiga yang kecil. Berarti nanti di sini Y, di sini adalah X. Kita akan buat jadi perbandingan. Kita akan buat di sini jadi perbandingan dari segitiga sebangun. Maka nanti sisi yang kecil ini, X, itu akan sebanding dengan panjang BD. Kemudian untuk Y-nya itu akan sebanding dengan panjang AD. Nah, BD ini itu setengahnya dari alas. Kenapa setengahnya dari alas? Karena ini terbagi jadi dua. Jadi dari sini kita masukkan X-nya itu ditanya, BD-nya itu 5, kemudian Y-nya tetap, per AD-nya itu adalah tinggi, berarti 6. Kita lakukan perkalian silang, sehingga nanti 6X sama dengan 5Y. Atau nanti X-nya itu sama dengan 5 per 6Y. Oke, langsung aja kita masukkan nilai X-nya. Berarti 10 min 2 kali 5 per 6Y. Tahu dari sini adalah 10 dikurangi 5 per 3Y dikali Y. Oke, kita kalikan dulu, berarti dihasilkan 10Y min 5 per 3Y kuadrat. Nah, di sini masih memuat nilai Y. Sehingga kalau mau mencari luas maksimum itu sama dengan turunan pertama dari fungsi luasnya.
Ini termasuk fungsi ya, fungsi luasnya. Oke, jadi harus kita turunkan dulu. Sekarang kalau kita turunkan, nilainya nanti itu harus sama dengan 0. Oke, kita turunkan, maka yang 10Y diturunkan jadi 10. Kemudian min 5/3 kemudian 5/3Y kuadrat kalau diturunkan jadi min 10/3Y pangkat 1 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan yang sebelah kiri. Oke, kita pindahkan min 10/3Y itu ke sebelah kanan supaya nilainya jadi positif. Sehingga 10 sama dengan 10/3 kali Y. Nah, di sini memuat penyebut 3 akan kita hilangkan. Nah, caranya dengan dikalikan dengan 3. Sekarang 3 dikalikan 10, itu berarti 30. 10/3Y dikalikan dengan 3, 3-nya boleh kita coret. Berarti nanti hasilnya adalah 10Y. Sehingga dari sini Y-nya nanti adalah 30/10, yaitu sama dengan 3. Ini untuk panjang Y-nya saja. Nah, sekarang untuk mencari X-nya berarti tinggal kita masukkan di sini 5/6 dikali dengan 3. Oke, boleh kita coret. Maka hasilnya adalah 5/2. Sehingga didapatkan X-nya itu 5/2, sedangkan Y-nya adalah 3. Yang ditanya adalah luas maksimumnya. Ya udah, tinggal kita masukkan dari sini. Sehingga luasnya nanti sama dengan 10 min 2X dikalikan dengan Y. Sehingga 10 dikurangi 2 dikali 5/2 dikali dengan 3. Ini boleh kita coret, 2 dibagi 2. Berarti tinggal 10 min 5 dikali 3. Atau dari sini 10 dikurangi 5 yaitu 5, dikali 3 hasilnya adalah 15 cm pangkat 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 2 ini pi min 2x dikali tan x adalah, tannya di sini cukup 1 ya. Berarti pi min 2x dikali dengan tan x. Pi min 2x dikali dengan tan x. Nah, di sini akan kita cari bentuk lain dari tan x. Dalam trigonometri nanti bentuk lain dari tan x itu adalah kotangen pi/2 min x. Ini berarti pi min 2x dikali dengan kotangan pi/2 min x. Oke, ini untuk rumus dalam trigonometrinya ya. Langsung aja kita kerjakan dari sini. Maka yang ini tetap pi min 2x. Nah, kotangan itu kan dia adalah sepertan. Oke, maka dari sini sepertan pi/2 min X. Jadi di sini harus benar-benar dihafal untuk beberapa rumus dari trigonometri. Oke, dari sini ada, kemudian dari sini pi min 2x dikalikan dengan 1 per tan. Nah, di sini ada pi/2 min x. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pi min 2x. Caranya gimana? Nah, kita keluarkan nilai setengahnya yang di sini. Setengah. Berarti nanti yang di sini di dalam kurung tinggal pi. Nah, kemudian kalau x-nya ini kan 1. Kalau dikeluarkan setengahnya, berarti kan itu kita buat jadi penyebut 2. Berarti kan 2/2 ya. Kemudian yang 1/2-nya kita keluarkan, maka yang di dalam kurung tinggal 2x. Nah, dari sini kan kita mau mencari nilai atau hasil akhirnya. Nah, caranya gimana? Akan kita bentuk limit dari nilai ini. Oke. Kita buat jadi limit. Kalau ada limit x mendekati 0, kalau misalkan ada ax per bx, nanti jadinya adalah a per b. Sehingga kalau ini limit x mendekati 0, pi
min 2x dibagi dengan tan setengah pi min 2x, maka jadinya adalah A-nya di sini adalah 1, sedangkan B-nya ini adalah setengah, sehingga 1/setengah. Nilai pi min 2x per tan setengah pi min 2 itu jadi hilang, jadinya tinggal 1/setengah. Oke, kalau 1 dibagi setengah berarti 1 nanti dikalikan dengan 2/1. Pembagiannya jadi perkalian, tapi syaratnya yang bawah harus dibalik. Sehingga 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya yang B. Selanjutnya yaitu nomor 3. Salah satu akar dari persamaan x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah 0. Sedangkan dua akar lainnya saling berlawanan tanda. Jika a plus b plus c itu sama dengan min 4, maka akar terbesar yang mungkin adalah kalau di sini itu bentuk persamaannya adalah pangkat 3. X pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau di sini bentuk persamaannya itu pangkat 3, berarti dari sini nanti ada 3 akar. Jadi ada x1, ada x2, dan ada x3. Nah, untuk x1 itu salah satunya, kita misalkan x1-nya itu sama dengan 0. Karena salah satu akarnya di sini diketahui 0. Kemudian, sedangkan dua akar lainnya itu berlainan tanda. Jadi kalau misalkan x2, maka nanti bentuknya akan sama dengan min x3. Kenapa kok seperti ini? Karena tandanya itu berlainan. Sehingga nanti dari sini akan kita pindah ke sebelah kiri supaya jadi positif. Sehingga nanti x2 ditambah x3 itu sama dengan 0. Kemudian dari sini akan kita masukkan salah satunya, yaitu yang diketahui tadi, x1-nya sama dengan 0 ke persamaan yang sudah ada. Kalau x sama dengan 0, maka nanti persamaannya 0 pangkat 3 ditambah a dikali 0 kuadrat ditambah b kali 0 plus c sama dengan 0. Kalau kita kalikan di sini semuanya nanti 0 ya. 0 plus c sama dengan 0, maka c-nya nanti sama dengan 0. Nah, sudah ketemu C-nya sama dengan 0. Kita akan masukkan ke persamaan yang sudah ada tadi. Berarti X pangkat 3 plus AX kuadrat plus BX plus 0. Nggak perlu kita tulis ya. Sama dengan 0. Kalau ada seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalau ada suatu bentuk persamaan seperti ini nanti, salah satu akarnya nanti x2 ditambah x3 itu sama dengan min b per a. Kenapa kok seperti ini? Karena tadi ya sudah diketahui kalau x1 itu sama dengan 0. Jadi nanti tinggal ini, x dikali dengan x kuadrat plus ax plus b itu sama dengan 0. X-nya tadi sama X1-nya tadi sama dengan 0 sudah ketemu. Sekarang kita cari X2 dan X3-nya. Nah, kalau mau mencari persamaan akar-akar baru, X2 ditambah X3 itu kan ada rumusnya ya, yaitu min B per A. B-nya di sini itu yang ini ya. Karena bentuk persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, bentuk ini kan sudah memenuhi yang ini ya. Berarti dari sini B-nya itu yang A, kemudian A-nya di sini yang 1. Berarti boleh kita masukkan min A per 1. Kemudian yang ini, tadi kan sudah diketahui ya, X2 ditambah X3 itu sama dengan 0. Maka kita tulis di sini 0. Kita ganti jadi 0. Kemudian min A dibagi 1 sama dengan 0. Sehingga nanti A-nya pasti sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena kalau kita bagi dengan min 1, yang sebelah kiri ini nanti hasilnya 0, kalau yang ini jadinya plus A. Sudah ketemu dua faktornya.
ada C itu sama dengan 0, kemudian A-nya ini sama dengan 0. Boleh kita masukkan di sebelah sini. Sehingga nanti X pangkat 3 plus 0 dikali X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini yang belum diketahui itu adalah nilai B-nya. Nah, nilai B-nya itu bisa kita cari dari sini ya. Ada A plus B plus C itu sama dengan min 4. A-nya tadi 0, B-nya belum diketahui, C-nya tadi 0 sama dengan min 4. Maka nanti B-nya adalah min 4. Oke, dari sini boleh kita masukkan. Nanti persamaannya menjadi X pangkat 3 plus 0 dikali X kuadrat plus min 4 X plus 0 sama dengan 0. Sehingga X pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Oke, karena masing-masing di sini memuat nilai X, X-nya boleh kita keluarkan. Nanti yang di sini X pangkat 3 dibagi X tinggal X pangkat 2. Min 4X dibagi X hasilnya adalah min 4. Oke, tadi kan sudah ada X1-nya sudah ketemu ya, X sama dengan 0 tadi. Yang belum ada di sini adalah X pangkat 2 min 4. Nah, X pangkat 2 min 4 ini kalau dalam aljabar itu ada bentuk seperti ini ya. Maka nanti hasilnya adalah X plus 2, X min 2. Atau biar nggak bingung dari sini ya, kalau misalkan ada A kuadrat min B kuadrat, itu pasti bentuknya adalah A plus B dikali dengan A min B. Oke. Berlaku juga yang ini ya. Berarti dari sini nanti X plus 2 itu sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2, kemudian X min 2 sama dengan 0, maka X-nya nanti sama dengan 2. Berarti X1 sudah ada tadi 0, X2-nya di sini min 2, X3-nya di sini adalah 2. Yang ditanya adalah akar-akar terbesar. Nah, yang terbesar di sini adalah plus 2. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal pembahasan nomor 4. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X min 5 pangkat 2 min 3 mutlak X min 5 plus 2 kurang dari 0 adalah. Nah, di sini kita harus mencari daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan harga mutlak. Nah, sebelum itu kita akan kembali lagi mengingat untuk nilai mutlak. Nilai mutlak itu kalau nilainya X itu lebih besar dari 0, maka nilainya pasti positif ya. Nilainya positif. Kalau X-nya itu kurang dari 0, maka nilainya pasti itu negatif. Nah, karena di sini ada mutlak X min 5, akan kita misalkan ya, kita ganti jadi sesuatu yang lain supaya mempermudah perhitungannya. Maka kita anggap di sini adalah karena memuat nilai X, kita cari yang lain yaitu Y. Sehingga dari sini nanti kita ganti mutlak X min 5 itu jadi Y kuadrat, yang ini ya. Kemudian min 3Y plus 2 itu kurang dari 0. Oke, kita faktorkan dari sini seperti pemfaktoran aljabar seperti biasa. Berarti yang paling depan ini Y, karena yang paling depan ini Y kuadrat ya. Kemudian di sini kalau dua faktornya, kalau dijumlahkan hasilnya plus 2, kalau dikalikan hasilnya plus 2, kalau ditambah hasilnya adalah min 3. Berarti satu-satunya faktor itu nilainya harus negatif semua. Berarti min 1, min 2. Sehingga dari sini Y itu kurang dari 0. Y min 1 itu kurang dari 0, maka Y-nya itu kurang dari 1. Kemudian Y min 2 kurang dari 0, maka Y-nya kurang dari 2. Ini adalah dua faktor ya. Kemudian dari sini kita akan selesaikan dulu. Sekarang boleh kita ganti ya. Mutlak X min 5 itu kurang dari 1 atau mutlak X min 5 itu kurang dari 2. Nah, kalau kita tadi ya nilainya itu kan harus, kalau lebih besar dari 0 nilainya positif, kalau nilainya kurang dari 0 harus negatif. Berarti ketika X min 5 ini nilainya lebih besar dari 1, maka mutlaknya boleh hilang ya. Sehingga dari sini X itu kurang dari 1 plus 5, sehingga X-nya itu lebih besar dari 6.
Yang satunya kalau x min 5 itu kurang dari min 1. Kenapa kok min 1? Karena nilainya negatif atau kurang dari 0. Sehingga di sini x kurang dari min 1 plus 5, maka x-nya kurang dari 4. Oke, kita gambar daerah penyelesaiannya. Ternyata di sini 4 dan 6. Oke. Di sini karena x kurang dari 4, maka ke sebelah kiri ini daerah penyelesaiannya. Kemudian yang satunya x lebih besar dari 6, maka daerah penyelesaiannya di daerah sini. Sekarang lanjutannya yaitu yang mutlak x min 5 kurang dari 2. Sama. Berarti nanti dari sini tuh mutlaknya hilang ya. Berarti x min 5 itu lebih besar dari 2, sehingga x-nya lebih besar dari 2 plus 5, itu x lebih besar dari 7. Yang satunya x min 5 kurang dari min 2, sehingga x kurang dari min 2 plus 5, yaitu x kurang dari 3. Kalau kita gambar daerah penyelesaiannya, maka daerahnya di sini 3, 7. Oke, daerah penyelesaiannya ternyata nanti dia di tengah sini. Jadi ketika nilainya itu di dalam 3 sampai 7, maka itu penyelesaiannya ya. Kemudian dari sini kita ambil irisannya 3, 4, 6, 7. Oke, tadi kan 4 ke kiri, sedangkan 6 ke kanan. Kemudian dari 3 sampai dengan 7 di antara sini ya. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Karena daerah ini itu masing-masing dilalui. Sehingga kesimpulannya adalah itu daerahnya 3 sampai dengan 4 atau 6 sampai dengan 7. Berarti yang sesuai adalah yang B. Selanjutnya yaitu nomor 5. Jika M adalah bilangan real sedemikian sehingga sistem persamaan 5x min 7y sama dengan mx, 2x min 3y itu sama dengan my, mempunyai solusi x, y yang tidak keduanya 0. Maka m kuadrat min 2m adalah di sini harus mencari daerah penyelesaian x dan y yang keduanya itu tidak 0, atau kita ambil kesimpulannya x itu dan y harus lebih besar dari 0. Oke. Di sini karena ada dua persamaan ya. Kalau nanti ada dua persamaan ax plus py sama dengan 0 dan satunya bx plus qy sama dengan 0, maka dari dua persamaan ini akan memiliki nilai yang saling sebanding ya. A ini akan sebanding dengan B, kemudian sama dengan P sebanding dengan Q. Maka di sini akan kita ubah, ada 5x min 7y sama dengan mx. Berarti kita akan buat jadi bentuk seperti ini ya. Sehingga mx-nya boleh kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga 5x min mx karena tadi positif ya, dipindah jadi negatif, min 7y sama dengan 0. Di sini ada yang memuat nilai sama, yaitu nilai x. Akan kita keluarkan nilai x-nya. Berarti kalau x-nya dikeluarkan, yang di dalam kurung tinggal 5 min m. Min 7y sama dengan 0. Oke, satunya yaitu 2x min 3y sama dengan my. Sehingga dari sini kita kelompokkan lagi, kita pindah ke sebelah kiri, sehingga 2x min 3y min my sama dengan 0. Oke, maka sama kita akan keluarkan nilai yang sama yaitu y, sehingga tinggal 2x min 3 plus m y sama dengan 0. Kenapa kok di dalam kurung jadi positif? Karena yang kita keluarkan di sini adalah nilai negatifnya. Sehingga kalau kita keluarkan min 3y dibagi dengan min, maka hasilnya plus. Kemudian min my dibagi min, hasilnya plus m. Oke, berarti kita akan ubah ke dalam bentuk ini. A per B sama dengan PQ. Berarti ini sebagai A, sehingga 5 min m. Kemudian B-nya itu 2, sama dengan P di sini min 7. Kemudian Q-nya di sini adalah min 3 plus m. Oke, karena di sini ada dua tanda, min sama min dibagi min itu jadinya plus ya. Kemudian kita lakukan perkalian silang, sehingga nanti tinggal 5 min m
dikali dengan 3 plus M sama dengan 7 dikali 2. Kita lakukan perkalian, 5 kali 3 itu 15. 5 kita kalikan M berarti 5M. Kemudian min M dikali plus 3 itu jadinya min 3M. Min M kita kalikan plus M, maka min M pangkat 2 sama dengan 7 kali 2 itu 14. Sehingga kita kelompokkan jadi satu ke sebelah kiri semua, sehingga tinggal min M pangkat 2, 5M min 3M berarti plus 2M. 15, 14 nya kalau dipindah jadi min ya, berarti 15 min 14 itu min 1 sama dengan 0, plus 1 ya. Nah, karena di sini ini ya bentuknya kan M pangkat 2 min 2M, ini sudah ada, tapi di sini ini negatif, yang ini positif, berarti akan kita ubah. Caranya kita modifikasi semuanya harus dikali dengan min 1, sehingga min M pangkat 2 dikali min 1 tinggal M pangkat 2 plus 2M dikali min 1 min 2M plus 1 dikali min 1 min 1 sama dengan 0. Berarti min 1 nya harus kita pindah supaya didapatkan nilai ini ya, sehingga M pangkat 2 min 2M itu sama dengan 1, sehingga jawabannya yang D. Oke adik-adik, itu adalah soal terakhir dari video Oke adik-adik, itu adalah soal terakhir dari video kali ini. Semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam mempersiapkan ujian tulis UGM 2022. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.